Biasa saya kira apa yang dilakukan oleh Hotel Bumi Senior Samarinda, masyarakat difasilitasi untuk mendapatkan tempat ibadah yang sangat representatif dan nyaman, suasananya dingin, kemudian kualitas audionya juga bagus, dan yang kita lihat masyarakat berbondong-bondong ke sini ya, karena tahu ya secara setiap tahun Bumi Senior melaksanakan sholat Idul Fitri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, langit belum sepenuhnya terang benderang, namun cahaya telah lebih dahulu lahir dari dada-dada yang menahan rindu sebulan penuh. Takbir bergema bukan sekadar suara, melainkan denyut sejarah yang kembali mengetuk kesadaran manusia. Di tanah Kalimantan Timur, di halaman Hotel Bumi Senior yang teduh oleh doa, manusia datang bukan sebagai kelas, bukan sebagai jabatan, bukan sebagai kepentingan, melainkan sebagai hamba yang pulang. Dari pusat kota Jakarta, seorang pemimpin menyaksikan dengan mata batin. Haji Muhammad Yos Sutomo bukan sekadar pemilik bangunan, melainkan saksi atas kebesaran makna. Ia melihat bukan kerumunan, melainkan persatuan. Ia menyaksikan bukan sekadar sholat, melainkan kebangkitan jiwa bangsa. Dan di antara ratusan manusia yang bersujud, ada satu kesadaran yang berdiri tegak bahwa
Negeri ini tak akan pernah runtuh selama masih ada yang sujud dengan jujur. Idul Fitri bukan hanya hari raya, ia adalah titik balik dari kegelisahan menuju ketenangan, dari keserakahan menuju keikhlasan, dari kebisingan dunia menuju keheningan makna. Dan pagi itu di Hotel Bumi Senyur, semua itu menjelma nyata. Orang-orang berdatangan sejak fajar dengan langkah ringan, meski hidup tak selalu ringan. Ada yang datang dengan luka, ada yang datang dengan harapan, ada pula yang datang dengan diam karena tak semua doa mampu diucapkan oleh kata. Namun mereka semua tahu bahwa hari itu langit lebih dekat dari biasanya. Anak-anak berlari kecil mengenakan pakaian terbaiknya, seolah dunia belum sempat mengajarkan apa itu kehilangan. Orang tua tersenyum, meski keriput menyimpan sejarah panjang tentang bertahan hidup. Dan di antara mereka, para pemimpin berdiri sejajar tanpa podium, tanpa protokol, tanpa jarak, karena di hadapan Tuhan yang tinggi hanya takwa. Lalu berdirilah seorang alim yang tak hanya berbicara dengan ilmu tetapi dengan perjalanan hidupnya. Profesor Dr. Bambang Iswanto, MH, seorang yang lahir dari pasar, dari riuhnya kehidupan sederhana, dari debu perjuangan yang tak pernah dipoles. Ia bukan datang dari istana, melainkan dari lorong-lorong kehidupan yang mengajarkan arti bertahan. Ia adalah bukti bahwa ilmu bukan milik mereka yang lahir nyaman, melainkan milik mereka yang berani menaklukkan keterbatasan. Dari bangku Fakultas Syariah, dari lorong-lorong Yogyakarta menuju Universitas Indonesia, hingga gelar doktor diraih dengan keringat, bukan dengan kemudahan. Ia berjalan bukan dengan jalan pintas, tetapi dengan kesabaran panjang yang jarang dimiliki zaman ini. Dan kini, di hadapan ratusan umat, ia tidak berdiri sebagai profesor, tidak sebagai ketua lembaga, tidak sebagai mantan dekan, melainkan sebagai pengingat bahwa manusia setinggi apapun ilmunya tetap harus sujud. Khutbahnya bukan sekadar kata, melainkan cermin. Ia tidak menghakimi, ia tidak menggertak, ia tidak memaksa. Ia hanya mengajak untuk kembali menjadi manusia. Ia berkata tentang ekonomi, tentang hukum, tentang syariah, namun bukan sebagai teori, melainkan sebagai jalan hidup. Bahwa agama bukan hanya di masjid, tetapi di pasar, di kantor, di keputusan-keputusan kecil yang menentukan masa depan bangsa. Ia mengingatkan bahwa kejujuran adalah ibadah, bahwa keadilan adalah doa yang berjalan, bahwa amanah adalah bentuk cinta yang paling berat, dan bahwa negara ini, Indonesia, tidak dibangun oleh gedung tetapi oleh karakter. Pagi itu takbir seakan menjelma menjadi pesan, jika engkau ingin negeri ini kuat, maka kuatkanlah dirimu dalam kebenaran. Kebangsaan bukan sekadar bendera yang berkibar, tetapi rasa memiliki yang tak bisa dibeli. Ia lahir dari kesadaran bahwa tanah ini bukan warisan, melainkan titipan. Dan titipan tidak boleh disia-siakan. Keagamaan bukan sekadar ritual yang diulang, tetapi nilai yang dihidupkan. Ia bukan tentang seberapa sering kita berdoa, tetapi seberapa dalam doa itu mengubah kita. Kenegaraan bukan sekadar sistem, tetapi tanggung jawab bersama. Ia bukan hanya milik pejabat, tetapi milik setiap warga yang memilih untuk jujur meski tak diawasi. Dan pagi itu, di Hotel Bumi Senyur, semua itu bertemu. Kebangsaan yang tulus, keagamaan yang hidup, kenegaraan yang berjiwa. Tak ada sekat antara kaya dan miskin, tak ada batas antara pejabat dan rakyat, tak ada jarak antara pemilik dan pengunjung. Semua berdiri dalam satu saf rapat, lurus, setara. Jenak dunia terasa adil, namun setelah takbir usai, setelah salam ditunaikan, pertanyaan itu kembali hadir. Apakah kita akan tetap seperti ini setelah hari raya berlalu? Ataukah kita kembali menjadi manusia yang lupa,
Profesor Bambang tidak menjawab, ia hanya memberi arah bahwa perubahan tidak datang dari pidato tetapi dari keberanian untuk memulai. Dan Haji Muhammad Yosutomo yang menyaksikan dari jarak jauh memahami satu hal, bahwa bangunan terbaik bukanlah hotel megah, melainkan hati manusia yang terbuka, yang menyadari bahwa nilai sebuah tempat tidak diukur dari arsitektur tetapi dari makna yang lahir di dalamnya. Dan pagi itu Hotel Bumi Senyur bukan sekadar tempat menginap, melainkan tempat bertemunya iman, bangsa, dan harapan. Samarinda menjadi saksi bahwa Indonesia masih punya jiwa, bahwa di tengah hiruk pikuk politik, di tengah gaduhnya opini, di tengah lelahnya masyarakat masih ada ruang untuk kembali. Dan mungkin itulah yang paling kita butuhkan hari ini, bukan perubahan besar tetapi kesadaran kecil yang dilakukan bersama. Bahwa korupsi tidak hanya di meja besar tetapi juga di kebiasaan kecil. Bahwa kebohongan tidak hanya di panggung tetapi juga di percakapan sehari-hari. Bahwa keadilan tidak hanya di pengadilan tetapi di cara kita memperlakukan sesama. Dan bahwa agama bukan untuk diperdebatkan tetapi untuk dijalankan. Pagi itu takbir bukan hanya gema tetapi komitmen. Sujud bukan hanya gerakan tetapi penyerahan. Dan salam bukan hanya penutup tetapi awal. Awal untuk menjadi lebih jujur, lebih adil, lebih peduli. Awal untuk membangun negeri tanpa harus menunggu perintah. Karena bangsa ini tidak kekurangan orang pintar tetapi sering kekurangan orang benar. Dan agama ini tidak kekurangan ajaran tetapi sering kekurangan pelaksanaan. Maka Idul Fitri datang bukan untuk dirayakan semata tetapi untuk dihidupi. Di Hotel Bumi Senyur pagi itu telah membuktikan bahwa ketika manusia kembali pada fitrah, maka bangsa pun menemukan arah. Dan jika kita mampu menjaga apa yang kita rasakan hari itu, maka Indonesia tidak perlu takut pada masa depan. Karena masa depan tidak ditentukan oleh teknologi, tidak oleh kekayaan, tidak oleh kekuasaan, tetapi oleh nilai. Nilai yang diajarkan oleh agama, dikuatkan oleh kebangsaan, dan dijaga oleh kenegaraan. Dan ketika ketiganya bersatu, maka lahirlah peradaban. Pagi itu telah berlalu, namun pesannya masih tinggal bahwa kita semua adalah bagian dari cerita besar yang sedang ditulis oleh zaman. Dan pertanyaannya sederhana, apakah kita akan menjadi bagian dari solusi atau sekadar penonton yang mengeluh? Idul Fitri telah memberi kita kesempatan untuk memulai kembali, maka jangan sia-siakan karena mungkin kesempatan seperti ini tidak datang untuk kedua kalinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar walillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Marilah di hari yang agung ini kita berbuat kembali ketakwaan kita kepada Ilahi Rabbi. Ketakwaan bukan hanya ucapan lisan di mulut ini, tetapi kesadaran yang hidup di dalam hati. Ketakwaan adalah rasa diawasi oleh Allah di setiap saat. Rasa takut berbuat dosa dan maksiat, meski tak ada manusia yang melihat, dan rasa rindu kepada Allah untuk selalu mendekat. Ramadan telah melatih kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita bangun sebelum fajar tiba. Kita menahan diri sepanjang hari, dan dari berbagai suasana kita menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam jiwa, dan kita memperbanyak ibadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu
Allahu Akbar walillahil hamd.
kasih.